Luar biasa, amin. Nah, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tema untuk firman Tuhan sore hari ini adalah alasan mujizat terjadi di sini. Selain kasih Tuhan, saya akan bicara dulu tentang mujizat. Siapa di sini nggak butuh mujizat, angkat tangan. Yang tidak butuh mujizat, angkat tangan. Ada? Nggak ada ya? Semua butuh mujizat, amin. Yang butuh mujizat, lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang merasa bahwa mujizat itu sesuatu yang kecil. Tapi kalau kita boleh jujur bahwa mujizat itu penting bagi kita, katakan amin. Dari anak-anak, anak sekolah, anak kuliahan, sampai ketika kita menikah dan berkeluarga, kita butuh mujizat. Amin. Karena saya mendapati begini, saudaraku ya, tiap orang percaya itu punya proses yang berbeda-beda. Bilang sama-sama, setiap orang punya proses yang berbeda-beda. 2, 3. Amin. Prosesnya kita berbeda. Saya masih ingat ketika saya SMA. Saya SMA ini, saya begitu ketakutan dengan pelajaran matematika. Karena waktu SD, kelas 5 SD, saya kehilangan orang tua yang mengakibatkan saya harus pindah sekolah, sehingga saya kehilangan banyak sekali pelajaran. Masuk sekolah sudah terlambat dan akhirnya saya nggak bisa ngikuti pelajaran itu. Dan itu berlanjut karena saya tidak bisa ngikuti semua pelajaran yang ada di situ. Singkat itu berlanjut sampai saya SMA. Dan ketika SMA, ini problem saya. Saya punya problem dengan pelajaran matematika. Apalagi guru matematika saya itu namanya Pak Eko. Guru saya itu kurus tinggi, dari killer banget, killer pokoknya, kejem banget. Saya harusnya masuk jurusan IPA, karena menghindar dari Eko ini, saya pertama izin sama orang tua saya. Mah, boleh nggak aku pindah ke IPS aja ya? Kenapa? Aku nggak mampu di IPA, padahal sebenarnya saya menghindari Pak Eko. Lalu pindah, begitu saya pindah ke IPS, diumumkan oleh sekolah pada waktu itu. Mulai tahun ajaran ini, Pak Eko tidak mengajar IPA dan fisika ya waktu ya. Tapi tahun ajaran ini, Pak Eko khusus mengajar kelas IPS. Jadi akhirnya, itu lihat saudaraku, lihat skenario Tuhan. Jadi saya hari itu menghindar dari Pak Eko, justru ketemu Pak Eko. Jadi saudara tahu, sejak saat itu saya belajar minta mujizat sama Tuhan. Setiap kali saya pasang sepatu, jadi saya sampai hari ini kalau saya lagi pasang tali sepatu, itu saya selalu ingat masa itu. Saya berdoa sama Tuhan karena ketakutan. Saudara tahu bangku saya itu di paling depan. Jadi Pak Eko ini kalau sudah datang, anak-anak, dia begini, tangannya di meja saya. Yang di sini saya gemeteran, saudara. Tapi ajaib memang. Saya 2 tahun diajar Pak Eko, dan ditanya Pak Eko disuruh maju ke kelas itu hanya 2 kali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Setiap kali saya berangkat sekolah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan sertai dalam perjalanan. Bisa selamat sampai sekolah. Dan kalimat ini saya selalu ucapkan, supaya pelajaran hari ini aku tidak ditanya sama Pak Eko. Itu doa saya sama Tuhan, supaya aku nggak ditanya sama Pak Eko. Saya berhari-hari, setiap kali ketemu, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Lalu tiba-tiba sementara saya doa, ada suara di hati saya, kalau kamu nggak ditanyakan kamu bodoh, kamu nggak ada pinternya. Lalu muncul pertanyaan, kalau ditanya hari ini Tuhan, aku bisa jawab. Hari itu juga Pak Eko bilang, Gersa maju ke depan. Jadi 2 kali dia nanya saya, itu karena saya berdoa di pagi hari sebelum berangkat, dan saya berkata, kalau Pak Eko tanya hari ini Tuhan, aku bisa jawab. Anda bisa bayangkan, 2 tahun saya diajar sama Pak Eko, 2 tahun ajaran, saya hanya ditanya 2 kali, maju ke depan, dan saya bisa jawab. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Saya tahu kenapa saya bisa seperti itu. Karena ada mujizat terjadi dalam hidup saya. Amin. Tiap-tiap orang itu butuh mujizat. Bilang sama-sama, saya butuh mujizat. Setiap hari.
Nah, tapi Anda mesti tahu bahwa untuk mujizat bisa terjadi dalam hidup kita itu ada alasannya. Saya tuliskan di sini, segala sesuatu terjadi itu pasti ada alasannya. Tuhan tidak mungkin izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita kalau nggak ada alasannya. Nah, Amsal 26 ayat yang kedua, sama-sama dibaca dengan suara yang keras. 2, 3. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, perhatikan, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kadang-kadang orang itu takut dikutuk. Ya, saya mau beritahu, kalau saudara tidak bersalah, nggak ada alasan untuk bisa kutuk itu kena sama saudara, maka kutuk yang dilontarkan orang kepada saudara tidak akan pernah terjadi. Yang sepakat bilang amin. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ini ceroboh, betul enggak? Ada iri hati. Jadi kutuk nggak mungkin sampai ke kita. Kutuk nggak mungkin kena sama kita. Kita dikutuk, oh aku kutuk kamu, mencret, mencret saudara. Aku kutuk kamu miskin. Bisa nggak orang mengutuk begitu? Bisa. Dan kalau tidak ada pintunya, tidak ada celah, tidak ada alasan buat kutuk itu sampai kepada saudara, nggak kena. Tapi seringkali manusia itu ada iri, manusia itu ada kepahitan, manusia itu ada kebencian, manusia itu ada sakit hati. Perhatikan ini, yang suka sakit hati, yang suka benci, yang suka kecewa, disimpan-simpan, tidak mengampuni, itu membuat kutuk punya alasan sampai kepada saudara. Saya bicara tentang kutuk. Demikian juga halnya dengan mujizat. Ya, demikian halnya dengan mujizat. Ada orang, kenapa mujizat nggak bisa terjadi? Karena nggak ada alasannya. Mujizat itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Sama. Anda tinggal di sebuah gang kecil, Anda berdoa, Tuhan berkati saya dengan mobil, atau oh Tuhan berkati aku dengan helikopter. Rumah jangan ngontrak, minta yang dapat helikopter. Bukan helikopter. Kalau Anda minta helikopter, pastikan rumahmu sudah rumah sendiri. Amin. Pastikan rumahmu itu ada helipad di atasnya, sehingga helikopter bisa punya landasan di sana. Amin. Jadi minta sama Tuhan, dan Tuhan akan buat mujizat kalau ada alasannya. Nah, pasti ada alasannya mengapa mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, Alkitab itu mencatat ada banyak sekali tentang mujizat. Saya suka menyebut Alkitab ini sebagai kitab mujizat. Bilang sama-sama, kitab mujizat. Amin. Alkitab ini kitab mujizat. Kalau Anda baca di perjanjian lama, dari perjanjian lama Anda bisa menemukan bagaimana seorang nabi. Pertama dimulai dari satu keluarga yang setiap saat kalau ada hamba Tuhan itu lewat, dia selalu singgah, minta minum. Zaman dulu kan nggak ada terminal ya, nggak ada rest area, dia jalan kaki, nabi. Terus keluarga ini melihat hamba Tuhan ini, kasihan ya hamba Tuhan lewat, Pak, singgah sebentar Pak, dibikinkan minum, dibikinkan kue. Kadang-kadang saya, Pak nginap di sini aja Pak, daripada Bapak jauh ke sana masih hutan, nginap. Setiap kali pulang pelayanan tempat itu disuruh nginap. Lama-lama hamba Tuhan itu siapkan kamarnya, ditata yang bagus, dikhususkan kamar itu keluarga ini, buat hamba Tuhan ini. Kemudian satu ketika hamba Tuhan itu datang, dan dia merasa keluarga ini pasti ada butuh pergumulan yang perlu dijawab. Lalu dia ngomong sama asistennya, coba kamu tanya, apa yang mau didoakan? Karena hamba Tuhan itu tanya mau mendoakan. Dia berkata, aku gak punya anak. Oke. Tuhan, asisten hamba Tuhan ngomong, keluarga ini menikah bertahun-tahun, tapi belum punya anak. Oke, kalau begitu, sini panggil kita doakan. Didoakan. Tahun depan keluarga ini punya anak. Singkat cerita, anak ini bertumbuh. Dari kisah yang tadi saja kita bisa tahu Tuhan buat mujizat apa? Nggak punya anak, jadi punya anak. Amin. Anak ini bertumbuh, mulai bisa bantu kerja. Satu ketika dia lagi kerja, dia bilang, aduh kepalaku sakit. Dan ternyata
anak ini meninggal. Anak ini mati. Lalu ibu ini datang cari hamba Tuhan di mana tinggalnya. Lalu bilang, Tuhan, kamu sebenarnya membawa berkat atau membawa kutuk sih? Kenapa? Kamu sudah memberkati kami dengan anak, tapi sekarang anak kami mati. Tenang. Sabar, dia balik. Sampai di sana, Tuhan buat mukjizat lewat hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini berkata, anakmu hidup. Itu mukjizat kebangkitan yang pertama kali terjadi. Amin. Di perjanjian lama, sudah pernah terjadi kebangkitan seorang anak. Dan zaman Tuhan Yesus juga menyembuhkan anaknya Yairus. Ya, Tuhan juga menyembuhkan ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun dan masih banyak lagi mujizat, sehingga saya menyebut Alkitab ini adalah kitab mujizat. Katakan amin. Dan kalau saudara suka membaca Alkitab ini, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Dan masih banyak lagi. Lukas 9 ayat yang ke-37. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Pada waktu Yesus pelayanan di muka bumi, Alkitab mencatat ada orang banyak yang berbondong-bondong menemui Yesus. Pertanyaan saya, untuk apa orang banyak itu menemui Tuhan Yesus? Untuk apa orang banyak datang kepada Tuhan Yesus? Pasti untuk melihat mujizat. Amin. Orang banyak, segini banyaknya, saudara. Diperkirakan 5.000 laki-laki. Rata-rata kalau ada pria pasti ada wanita. Kalau ada wanita pasti ada anak-anak. Betul nggak? Jadi saya perkirakan orang yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu kurang lebih berapa ribu kira-kira? Kalau 5.000 laki-laki diperkirakan berapa ribu? 5 kali 3 berapa? 15.000. Oke, dikurang sedikit 10.000 aja deh. Banyak apa sedikit? Banyak banget. Dan mereka melihat mujizat. Yesus memecah-mecahkan roti untuk 5.000 laki-laki. Saya aja kalau pergi tanpa istri itu ada yang ganjel. Jadi saya bayangkan, saya kalau pergi, saya pasti bawa istri saya. Nah, istri saya kalau pergi dengan saya tanpa anaknya, ada yang gelisah dia di rumah. Berarti kami harus pergi bersama dengan anak-anak. Amin. Apalagi anak masih kecil. Dan mereka semua melihat mujizat. Nah, pertanyaannya gini, apa rahasia mujizat itu bisa terjadi? Apa alasannya mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita? Sebelum saya lepaskan berkat yang lebih dalam lagi, saya undang Ibu Gembala untuk bagikan tentang bagaimana ketika Ibu Gembala mengalami mujizat dalam hidupnya. Biarlah pelajaran hari ini, saksian dari Ibu Gembala akan menguatkan setiap saudara, supaya saudara juga antusias untuk mengalami mujizat. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan, dan Ibu Gembala silakan maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin menyaksikan tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. 2017, November 2017 yang lalu, itu saya tanpa sengaja, ketika suatu hari saya sudah selesai mandi, saya berpakaian, maaf kata, tanpa sengaja saya menyentuh bagian payudara saya, dan saya melihat dan merasakan bahwa ternyata ada benjolan di sebelah kanan payudara saya. Nah, ketika saya tahu hal ini terjadi, pikiran saya sudah mulai merabah ke arah mana kira-kira penyakit saya. Karena sebelumnya saya pernah ketemu dengan ada tiga wanita yang pada saat itu mengalami penyakit yang sama semuanya, yaitu kanker rahim. Dan saya yang pergi doakan mereka, lihat kondisi mereka, lihat bagaimana sakitnya ibu itu ketiga harus menderita dengan penyakitnya, itu membuat saya takut pada saat itu. Tapi akhirnya ketika itu saya mulai awalnya saya sembunyikan hal ini. Saya tidak kasih tahu ke Bapak, tapi karena rasa tidak nyaman gitu, akhirnya saya ceritakan. Ketika saya menceritakannya, kemudian kami sama-sama berdoa. Nah, pada saat berdoa itu beberapa kali kami berdoa. Ada satu masa ketiga saya sama-sama Bapak itu berdoa. Maaf kata, tanpa sengaja waktu itu saya muntah. Dan muntahan saya itu ternyata keluar darah. Ada darah yang keluar. Saya berpikir kalau itu sakit tenggorokan, tidak mungkin sampai saya harus mengeluarkan darah ketika saya penyembahan, ketika saya manifestasi waktu itu.
Tapi saya tahu itu pasti dari benjolan yang ada di dalam tubuh saya. Nah, singkat waktu itu November, Desember kami mau ngadakan Natal bersama di awal Desember. Waktu itu suami saya sempat berkata, apakah mau ke dokter, check up dulu? Saya berkata, saya rasanya tidak pergi dulu. Kasih saya kesempatan setelah selesai Natal biar kondisi saya bisa terima apapun keadaan kata dokter nanti. Karena kalau saya tahu pada saat Natal belum selesai, pasti akan membuat saya itu menjadi lemah. Akhirnya saya putuskan saya tidak ke dokter dulu sampai selesai Natal gitu. Nah, Desember itu ada seorang hamba Tuhan yang datang di tempat ini. Nah, ketika kami share, hamba Tuhan itu hanya bilang begini kepada saya, Ibu, saya punya teman seorang profesor dan dia itu ahli tumor payudara. Dia pernah survei, katanya kalau di bagian kanan tumor itu berarti ibu punya masalah hati dengan seseorang yang tidak punya pertalian darah dengan ibu. Kalau itu adanya di sebelah kiri, berarti ibu punya masalah dengan seseorang yang punya hubungan darah dengan ibu, ya kan? Ketika dia berbicara hal itu langsung tek dengan hati saya. Wah, saya langsung ingat kepada apa yang Bapak sering pesankan. Kita itu sakit bisa ada 3 alasannya. Yang pertama bisa karena kondisi kesehatan. Ya memang mungkin karena kita lagi lemah kita bisa sakit, itu bisa. Yang kedua, sakit itu juga bisa disebabkan karena kuasa kegelapan, karena peperangan kita, itu bisa juga. Dan yang ketiga, penyakit itu bisa terjadi karena ada dosa yang kita sembunyikan atau kita simpan dalam hidup kita. Nah, saya kemudian mengira-ngira dan mencoba menebak kira-kira mana dari 3 ini yang menyebabkan saya sakit. Ya kan? Kalau mungkin saya batuk pilek, mungkin saya hanya berkata ini karena kondisi badan saja yang lemah. Akhirnya ketika hamba Tuhan itu berbicara kepada saya langsung tahu di dalam hati saya ada yang tidak beres. Dan saya berkata, ini pasti karena dosa yang saya simpan. Ya, saya mulai berusaha untuk membereskan diri dengan Tuhan. Karena saya pada saat itu jujur saja sebelum peristiwa saya tahu bahwa saya ada tumor waktu itu, saya sempat hati saya jengkel, kesal, pokoknya semua yang tidak baik saya terhadap seseorang. Itu menyakitkan sebenarnya. Orang itu menyakitkan saya dan saya itu bodohnya saya dendam sama orang itu, lalu saya marah, saya menjadi benci kepada orang itu. Dan ternyata itu dampaknya ke diri saya. Saya akhirnya menjadi orang yang tahu pada saya itu penyakit saya itu karena dosa. Nah, sebelum saya tahu bahwa saya itu tumor, itu beberapa minggu sebelumnya itu, saya setiap malam itu sulit untuk tidur. Saya ada sebuah rasa ketakutan yang luar biasa. Padahal sebelumnya itu enggak pernah. Pada saat itu saya takutnya gini, saya nanti kalau mati saya kemana ya? Saya sudah beres enggak ya sama Tuhan? Wah, saya merasa ketakutan, takut dengan namanya kematian. Dan ketakutan itu menghantui diri saya berminggu-minggu sampai akhirnya ketika saya tahu saya tumor, itu makin menjadi lagi. Ketakutan itu semakin menguasai diri saya, semakin luar biasa takutnya saya pada saat itu. Tapi akhirnya ketika itu saya berkata, Tuhan, saya mau beres. Saya mau menyelesaikan hidup saya di hadapan Tuhan. Saya kemudian berkata sama suami saya akan pergi konsultasi ke dokter kalau setelah selesai Natal. Udah selesai Natal, saya pergi ke dokter. Saya tidak tahu mau ke dokter mana, saya pilih ke dokter umum aja. Karena saya pikir nantilah pandailah dokter itu nanti rekomendasi ke dokter mana ketika tahu penyakit saya. Begitu dia cek, dia periksa, dia udah tahu. Ini pasti yang namanya tumor. Cuma dia nggak kasih tahu ke saya. Dia bilang, ibu coba pergi periksa deh. Saya kasih ibu rujukan, pergi USG, ibu periksa dulu baik-baik ya. Oke, akhirnya saya pergi ke dokter USG. Setelah di USG udah ketahuan di mana posisinya, letak posisinya lebih persis tahunya di mana, dan juga ukuran besarnya benjolannya itu diketahui. Nah, akhirnya saya kembali ke dokter bawa hasilnya, dan dokter berkata tidak diragukan lagi seperti apa yang dia pikirkan pertama kali itu. Dan akhirnya dia berkata, cuma kan kita nggak tahu nih Bu, ini jinak atau ganas.
Nah, untuk mengetahuinya, ibu boleh ke dokter satu lagi untuk dibiopsi. Biopsi itu ngambil cairan di benjolannya itu untuk diperiksa apakah itu jenisnya jinak atau ganas. Lalu saya ke dokter, rujukan dokter, saya ke dokter. Dan ketika di dokter di biopsi itu, saya bilang gini sama Tuhan, kalau saya tidak apa-apa ini Tuhan, saya akan pelayanan, karena saya masih punya satu pelayanan lagi di Desember waktu itu. Kami punya pelayanan Natal di Labai, dan saya berkata saya akan ke sana, saya akan ke Labai Tuhan, saya akan menyelesaikan pelayanan saya yang terakhir di Desember 2017. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, waktu itu saya tahu persis Tuhan itu sedang berbicara kepada saya. Dia kasih tahu saya, itu jinak. Hasilnya itu jinak. Kemudian sudah dapat dari dokter, bawa kembali lagi. Begitu diperiksa sama dokter, dokter itu berkata, Ibu, ini ternyata setelah hasilnya dibiopsi, itu jinak, bukan ganas. Tapi biar bagaimanapun, barang ini harus dikeluarkan, harus dioperasi. Saya kasih waktu ibu kesempatan, paling lambat sampai 3 bulan. Setelah itu dioperasi. Sekarang ini ibu boleh pikirkan apa yang ibu mau lakukan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu, saya jujur saja pada saat itu saya sudah mulai drop. Saya sudah nggak punya gairah lagi untuk hidup ini, karena ada sebuah rasa ketakutan yang luar biasa dalam hidup saya. Takut apa? Takut yang namanya kematian. Iya. Karena saya tahu dalam diri saya ada sesuatu yang tidak beres. Saya hanya beranggapan waktu itu, saya berpikir bahwa saya bodoh kalau saya mati sekarang ini dalam keadaan hidup saya tidak benar di hadapan Tuhan. Maka pasti bukanlah surga yang menjadi bagian saya, tapi neraka. Maka itu saya berkata, saya berani menego sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kasih saya kesempatan untuk hidup sekali lagi. Saya akan memperbaiki hidup saya. Saya tidak akan hidup seperti saya yang lama gitu. Dan akhirnya, singkat cerita, saya setelah selesai dapat hasil biopsi, saya pulang ke rumah dan suami saya bertanya, bagaimana selanjutnya? Saya bimbang juga, mau kemana, mau berobat kemana? Saya sempat kepikir, karena sebelumnya saya itu ternyata 2 hamba Tuhan yang di GBT itu juga mengalami penyakit yang sama. Makanya kenapa saya sangat ketakutan luar biasa, karena waktu dia sakit itu, dia lagi berobat secara herbal itu saya kunjungi, saya lihat bagaimana sakitnya, bagaimana luar biasanya dia menghadapi penyakit ini, dan itu menakutkan buat saya. Saya sempat kepikir mau ke tempat dia pengobatan herbal itu, tapi ternyata Bapak tidak setuju. Bapak berkata enggak usah. Kayaknya sih itu bukan tempat buatmu kalau kamu ingin berobat. Kalau memang kamu ingin dioperasi, bagus operasi aja. Sekarang operasi 3 bulan atau 3 bulan ke depan juga sama-sama harus dioperasi. Jadi lebih baik, lebih cepat. Karena saya berpikir waktu itu anak saya juga masih libur sekolah. Akhirnya saya putuskan, saya berkata, saya pilih Surabaya. Saya tidak pulang ke kota saya. Karena saya tahu kalau saya pulang ke kota saya bukannya bisa lebih kuat, tapi saya bisa drop. Karena saudara-saudara dari mama saya yang karena kekhawatirannya melihat saya, pasti bisa membuat saya nggak tahu harus mengambil pilihan mana gitu. Karena mereka pasti akan mengatur saya harus gini. Sementara saya sendiri sudah penuh dengan rasa takut waktu itu. Akhirnya saya berkata, jangan posting apa-apapun di Facebook, jangan dikasih tahu ke keluarga saya. Cukup 1 kakak saya saja. Waktu itu saya berkata gitu. Jangan kasih tahu ke mama saya, karena mama saya sudah berumur, sudah tua juga, dan jantungnya lemah. Saya berkata, biar ini menjadi pergumulan saya saat itu. Akhirnya Bapak setuju. Saya berkata, 1 saja kakak saya yang wajib dikasih tahu, karena kalau pun terjadi apa-apa dengan diri saya, kamu tidak disalahkan karena kakak saya tahu. Akhirnya singkat cerita saya ke Surabaya. Saya jalani pengobatan di sana. Ternyata begitu masuk ke rumah sakit di Surabaya, hasilnya itu berbeda dengan apa yang sudah dilakukan di Pontianak. Di Pontianak berkata hasil biopsi itu cuma jinak. Di Surabaya, dokter Surabaya berkata, nggak bisa Bu, biopsi itu tidak bisa akurat 100%. Itu cuma berapa persen saja akuratnya. Ini pasti ganas. Begitu ketemu dengan dokter seniornya yang ahli bedahnya itu, dia pun berkata hal yang sama. Itu membuat saya semakin sepertinya nggak punya gairah hidup, penuh dengan ketakutan waktu itu. Tapi dokter berkata, Ibu kalau mau emang dioperasi aja. Dia bilang kalau mau BPJS itu perlu waktu
3 bulan. Hah? 3 bulan anak saya mau sekolah. Saya bilang saya nggak mungkin, saya bukan orang Surabaya, saya Pontianak. Dan akhirnya mereka berkata, kalau begitu ibu jalur VIP saja. VIP itu masuknya mandiri, tidak pakai BPJS. Dan saya berkata, boleh dokter. Begitu semuanya di check up semuanya, sudah bagus kondisinya. Malam itu masuk ke rumah sakit, besoknya sudah mau dioperasi. Nah malam itu, waktu ketemu dengan dokter, dokter tuh beritahu kondisinya, ibu posisinya ini ada di sebelah kanan di bagian atas. Kalau dilihat itu dari umurnya ibu dan juga dari ukuran benjolannya itu, ini ganas Bu, dan ibu harus siap-siap untuk setelah itu ada proses berikutnya, itu disebut dengan kemoterapi ya ibu. Dan juga ibu harus tahu ketika ibu masuk ruang operasi itu nanti ada yang namanya dibius, dan saya tidak mengerti bahasa dia apa karena saya sudah ketakutan juga. Dia berkata dibius itu maksudnya dia gini loh, dibius itu bisa jadi juga nanti tidak sadar gitu, bisa koma gitu. Aduh, semuanya hal-hal yang buruk yang diberitahu kepada saya. Akhirnya di situ saya mengambil kesimpulan, saya berkata, Tuhan, dokter ini dengan dokter ini ternyata mereka punya diagnosa yang berbeda-beda. Kalau begitu ngapain saya harus percaya dengan omongan dokter? Saya berkata, saya percaya kepada Tuhan saja. Banyak orang yang saya temui ketika saya berobat di Surabaya itu, dia rekomendasi ke saya, ibu cari dokter ini dokter hebat, rumah sakit ini rumah sakit hebat, nangani khusus untuk penyakit yang tumor, kanker segala macam. Saya menutup telinga, saya berkata, Tuhan saya tidak mau tahu, itu urusan dia, ketika dia berobat itu urusan dia, kejadian apa yang terjadi dengan dia itu urusan dia dengan Tuhan. Yang saya tahu adalah saya pribadi dengan Tuhan tidak harus sama, mengalami hal yang sama dengan dia. Buat saya gini, saya pribadi mungkin bisa sama penyakitnya dengan orang lain, tetapi prosesnya saya dengan orang lain itu berbeda, tergantung bagaimana saya dengan Tuhan. Akhirnya saya putuskan, saya berkata, Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya hidup lagi. Malam hari sebelum saya operasi besok paginya itu saya punya ketakutan yang luar biasa. Saya nggak bisa tidur, satu malam itu saya nggak bisa tidur. Bapak itu sudah capek karena dia ngurus mesti cari kamar, mesti segala sesuatunya dipersiapkan, berkas-berkasnya semuanya dipersiapkan. Dia udah capek, udah kelelahan. Saya sampai berkata sama dia, tolonglah jangan tidur, temani saya takut ini. Dia bilang, saya udah ngantuk, capek. Akhirnya dia tidur, saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur sampai besok paginya jam 5 pagi. Suster itu udah masuk, kasih sabun segala macam, saya disuruh mandi. Jam 5 saya mandi, saya menggigil kedinginan. Tapi akhirnya saya lakukan. Ketika itu tidak lama, karena rumah sakit itu adalah rumah sakit haji yang di Surabaya, ada ustadz yang datang mendoakan. Dan ustadz itu berkata gini, ibu, apa yang ibu alami sekarang ini sebenarnya jauh-jauh sebelumnya itu Tuhan sudah merencanakan semuanya itu dalam dirinya ibu. Dan kalau hari ini ibu harus operasi, itu berarti Tuhan akan mengangkatnya, mengambilnya untuk selama-lamanya. Itu yang memberi saya kuat. Akhirnya saya jalani operasi, saya masuk. Ketika masuk ke ruangan operasi, tensi saya tinggi sekali, nggak bisa turun karena rasa takut itu. Akhirnya sama perawat yang lain berkata, udah dibius aja biar dia bisa tenang dan bisa segera operasi. Saya dibius itu sekitar jam 10, begitu jam 10 pagi. Begitu setelah selesai dibius, nggak sadarkan diri lagi. Saya nggak tahu, begitu sadar itu sudah sekitar jam 11. Begitu jam 11, seketika saya sadar, perawat berkata, ibu sudah selesai operasinya. Tapi ternyata ketika tumornya itu diambil, itu saya pun heran ya, kalau orang lain itu tumornya itu diperlihatkan, tetapi saya pada saat itu tidak diperlihatkan sama sekali. Jadi saya nggak tahu bentuknya seperti apa, besarnya seperti apa, saya nggak tahu. Saya hanya tahu dengar dari dokter aja, dari hasil USG, dan saya tidak melihat sama sekali bentuk tumornya itu seperti apa. Saya lihat itu Tuhan itu menjaga hidup saya sampai sedemikian rupanya. Dan setelah itu, setelah selesai operasi, saya tidak merasakan sakit sedikit pun. Saya pun jadi heran. Saya ketemu dengan orang yang operasi yang sama dengan saya. Mereka katakan setelah operasi itu rasa sakit, ada rasa nyeri. Tapi saya jujur pada saat itu saya berkata, tidak ada rasa sakit sedikit pun.
Bahkan ketika konsul untuk setelah operasi beberapa hari kemudian konsul ke dokter, itu pun tidak ada rasa sakit sama sekali. Jadi saya tidak ada mengalami rasa sakitnya sedikit pun setelah operasi itu. Dan saya tahu itu Tuhan yang buat bagi saya. Karena saya dibuat berbeda dengan orang lain. Saya ingin mengambil sebuah keputusan bahwa saya ingin mengubah hidup saya, hidup baru di hadapan Tuhan. Dan akhirnya hasil tumornya diambil, ditunggu 10 hari untuk dilihat, diprediksikan itu jinak atau ganas. Masa penantian 10 hari itu membuat saya merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saya berpuasa, minta mujizat Tuhan terjadi. Dokter yang sudah mengatakan hal itu sudah pasti terjadi dalam diri saya sesuatu yang buruk, saya hanya berkata, Tuhan mengubahnya menjadi yang baik bagi saya. Dan setelah hasilnya keluar, dan ternyata puji Tuhan, itu jinak. Dokternya pun sampai heran, kok bisa seperti gitu. Akhirnya dokter berkata, ya sudah selesai, boleh pulang ke Pontianak. Saya pulang ke Pontianak. Dan saya berkata, bersyukur saya punya Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya membuat mujizat, membalikkan semua perkataan dokter, hasil diagnosa dokter, tapi dia juga membuat saya tidak mengalami rasa sakit sedikit pun ketika saya setelah menjalani operasi. Dan bahkan yang ketiga yang saya lihat mujizat yang Tuhan lakukan adalah ketika nego harganya. Ini kan pakai jalur VIP istilah mereka, mandiri tanpa BPJS. Pertama dokter, ketika tanya dokter sudah berkata, ibu siapkan aja 15 juta. Waktu itu tahun 2017, 15 juta. Itu tidak lebih Bu dari itu. Dan akhirnya saya berkata, ya, tidak tahu uang dari mana. Tabungan pun tidak sampai segitunya pada saat itu. Tapi saya lihat Tuhan itu luar biasa. Ketika saya diizinkan pulang, pada hari yang sama, pada saat itu juga ketika Bapak mau bayar di administrasinya, ada orang yang menelpon, Pak, saya kirim berkat buat Bapak 10 juta. Bapak Ibu Saudara tahu, saya sebelum masuk ke ruangan operasi, saya sudah sempat nego sama dokter. Dokter, bolehkah turun dari 15 juta? Dokter bilang tidak bisa Bu, ini sudah 15 juta. Dia kasih lihat hasil-hasil dari pasiennya, dan memang kami lihat nilainya gitu, berkisar 13, 14, 15. Tidak ada di bawahnya. Tapi Tuhan itu, sekali lagi saya berkata, Tuhan Yesus itu berkuasa dan hidup. Dia buat mujizat dalam hidup saya. Saya dengan Bapak sampai heran. Waktu itu kami hanya bayar 10 juta. Itu sudah semuanya, biaya operasi dengan kamar yang kami pakai. Kamar itu satu orang 2, kami cuma berdua di dalam kamar itu. Sudah itu pakai AC segala macam, makannya dikontrol dengan biaya 10 juta. Dan saya berkata, Tuhan luar biasa. Dia bisa membuat hati dokter itu bisa kasih hanya dengan harga yang demikian. Dan ketika mau bayar, berkatnya buat kami berobat itu pas. Tidak lebih, tidak kurang. Dan saya melihat itulah campur tangan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya ketika saya tahu itu adalah kuasa Tuhan dan campur tangan Tuhan, saya hanya berkata, ketika saya menyelesaikan semua operasi itu, saya pulang kembali ke Pontianak, saya hanya berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan memberi saya kesempatan hidup lagi, dan itu adalah hidup saya yang kedua. Dan saya tahu mulai hari itu sampai sekarang dan sampai selamanya saya berkata, Tuhan, saya mau menjaga hidup saya. Saya mau hidup saya benar. Saya tidak mau hidup lagi dalam dosa seperti dulunya, hidup dalam kebencian, amarah, iri. Saya enggak mau, saya berkata. Saya bodoh Tuhan kalau saya melakukan hal itu. Dan saya berkata sama Tuhan, sisa hidup saya ini hanya saya pakai untuk melayani Tuhan seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan yang sedemikian rupa, saya tahu di antara Bapak Ibu Saudara di tempat ini juga pengen mengalami mujizat. Mungkin tidak sama seperti kejadiannya dengan saya yang butuh kesembuhan. Ada hal mungkin yang lain yang Bapak Ibu Saudara ngalami dalam kehidupan Bapak Ibu, yang itu butuh mujizat. Tidak ada kuasa yang mampu menolong, hanya ada satu kuasa, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup melakukan pertolongannya, mujizatnya bagi kita semua. Dan saya berkata, minta kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sama yang saya sembah, yang Bapak Ibu Saudara juga sembah. Tuhan yang dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya itu berkuasa. Amen. Sanggup melakukan mujizat. Dan mujizat itu pasti terjadi di tempat ini, sekarang ini, bagi kita semua yang percaya kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Wow.
Saya percaya setiap saudara juga merindukan mujizat. Amin. Jangan mengabaikan kesaksian malam hari ini. Karena setiap kita, saya berkata tadi, punya proses yang berbeda-beda. Amin. Tapi ketika proses itu terjadi, apa yang menjadi alasan mujizat bisa terjadi? Tadi Ibu Gembala sudah menyaksikan tentang bagaimana. Ya, kami merasa bahwa Tuhan itu menyertai. Bahkan tadi Ustadz itu, ya, saya merasa itu malaikat yang dikirim Tuhan. Dia berkata begini, dokternya, Pak, pokoknya kami setiap kali ada operasi, pasti ada yang masuk mendoakan. Nah, setelah Ibu operasi, besoknya akan ada yang operasi lagi. Tungguin, saudara. Kok nggak ada ya? Bu, mau operasi ya? Iya, saya tungguin jam 5, saudaraku ya. Jam 5. Nggak ada, saudara. Lalu besoknya saya keliling, di mana orang ini? Saya bilang gitu kan. Dan saudara tahu, biasanya mereka kalau berdoa kan pakai bahasa yang asing kan? Bukan bahasa roh, tapi bahasa Arab gitu kan. Paling tidak kan apa tuh? Tapi hari itu dia berdoanya lain. Ya, dia berdoa kayak kita berdoa, saudaraku ya. Ya Tuhan, tolonglah kiranya ibu ini yang sedang sakit. Anda bisa bayangin? Boleh kami berdoa? Boleh. Silakan Anda berdoa. Dan saya berkata, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya aminkan dengan nama Yesus. Amin. Dan itu yang terjadi, Tuhan buat mujizat. Amin. Nah sekarang mari kita bersama-sama belajar. Apa alasannya mujizat bisa terjadi di sini, di hidup saudara, di bisnis saudara, di masa depan saudara. Ketika saudara kuliah, Anda mungkin butuh biaya. Ketika Anda sekolah, mungkin Anda butuh biaya. Ya, saya bilang sama anak saya, kalau kamu butuh sesuatu, minta sama Tuhan. Amin. Anak saya mau sekolah, ayo minta sama Tuhan. Ya, kalau kamu nggak minta sama Tuhan, kamu nggak berseru sama Tuhan, gak ada mujizat. Amin. Dan saya bangga bisa membagikan ini kepada saudara, karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan mujizat. Amin. Dia pasti akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Amin. Nah, alasannya apa? Nah, tahukah saudara bahwa kunci atau alasan utama mujizat itu terjadi dalam hidup kita itu adalah hati kita semuanya. Bilang sama-sama, hati saya menjadi alasan mengapa mujizat terjadi. 2, 3. Hati saya menjadi alasan mengapa mujizat terjadi. Jadi hati, kembali kepada hati. Kalau hatimu itu seperti landasan helipad, landasan helikopter, maka helikopter bisa turun di situ. Tapi kalau hatimu tidak siap, tidak kuat untuk membuat mujizat bisa terjadi, nggak bisa. Itu sebabnya saya berkata, mari kita lihat sama-sama Matius 9 ayat yang ke-29, kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Yesus menjamah mata mereka, perhatikan, sambil berkata kencang-kencang, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau Anda membaca Alkitab ini baik-baik, setiap kali ada mujizat, Tuhan selalu berkata, anakku, baik sekali perbuatanmu itu, jadilah sesuai imanmu. Tuhan bertemu dengan seorang perwira. Dia ngutus hambanya, ngutus ajudannya, tolong kasih tahu Tuhan Yesus, beritahu supaya anakku sembuh. Ajudannya ngomong, Tuhan, saya disuruh sama bos saya untuk minta tolong supaya Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan anaknya bos saya. Oke, saya akan ke sana. Tapi ajudannya dipesan nih, kasih tahu sama Tuhan Yesus, aku nggak layak terima dia. Tuhan cukup ngomong sepatah kata saja, maka anakku itu akan sembuh. Aku nggak layak terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan cukup ngomong dengan sepatah kata saja. Itu hatinya. Amin. Cukup ngomong aja sepatah kata saja, pesankan, anakku pasti sembuh. Wah, Tuhan Yesus kaget lihat hatinya orang ini. Sampai Tuhan berkata, belum pernah aku lihat ada iman yang seperti ini. Kasih tahu, anakmu sembuh. Lalu dikasih, Tuhan, katanya anak itu sembuh. Iya, anakku udah sembuh. Jam berapa tadi Tuhan Yesus ngomong? Jam sekian. Nah, pas itu. Anda lihat, semudah itu mujizat bisa terjadi, katakan amin. Mujizat terjadi bisa semudah itu, tergantung apa? Hatimu, imanmu. Nah, alasan mujizat bisa terjadi sebenarnya karena adanya hati yang murni.
Tuhan itu mau belajar untuk tes hati saudara. Tuhan itu sedang melatih imanmu, hatimu jadi murni di hadapan Tuhan, mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Tadi perwira itu cuma ngomong, Tuhan ngomong aja pasti sembuh. Ya, jadi mari kita lihat sama-sama. Artinya apa? Arti daripada mujizat itu tujuannya adalah untuk melihat hati yang murni. Artinya apa? Mari sama-sama dibaca 2, 3. Artinya, siapa yang hatinya benar-benar tulus, dia akan melihat mujizat dahsyat. Ya, jadi kalau saudara dan saya kepingin mengalami mujizat, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda harus memiliki hati yang tulus. Bilang sama-sama, saya harus memiliki hati yang tulus. Artinya apa? Kalau saudara mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan dengan tulus. Tulus. Amin. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, percayalah dengan tulus. Gak ada embel-embel lagi. Kalau Tuhan berkati ya aku percaya. Kalau Tuhan tidak berkati, aku tidak percaya. Ini gak tulus. Ada orang Kristen, aku mau ikut Tuhan ya. Kalau saya enak badan, kalau badan saya tak enak, tak pergilah. Gak tulus. Ya, makanya ketika pandemi terjadi, saya bergumul kepada Tuhan. Di mana-mana orang bikin flyer, bikin brosur. Bagi jemaat yang sakit, mohon tinggal di rumah. Betul ya? Karena memang prokes. Kita lupa, kalau dulu Tuhan Yesus berkata Matius 11, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Beban kita apa? Demam, sakit kepala, beban kita kan. Tapi Yesus dibilang, tolong tinggal di rumah. Betul enggak? Waktu itu saya tidak komen apapun. Karena kalau saya komen, ini streaming ini, dicatat, besok datang satgasnya. Bapak ngomong apa? Tapi saya memberitahu saudara, menguatkan iman saudara. Kita membutuhkan Tuhan, amin. Kita butuh Tuhan, makanya percayalah Tuhan dalam kondisi apapun, percayalah kepada Tuhan. Melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan tulus. Kalau saudara memberi, nggak usah mikir-mikir pendetanya kaya apa enggak ya, pendetanya mau punya mobil apa enggak ya. Jangan mikir itu. Berilah kepada Tuhan dengan tulus hati. Waktu Anda memberi, dan Anda bisa memberi orang yang kaya, berarti Anda itu lebih kaya daripada orang yang kaya. Katakan amin. Amin. Kalau Anda bisa memberi orang kaya, berarti engkau punya kekayaan yang lebih besar daripada orang kaya yang Anda berikan. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi kita harus dengan tulus untuk kita tuh memberi. Perhatikan, mengasihi Tuhan dengan tulus, percaya Tuhan dengan tulus, melayani dengan tulus, memberi dengan tulus. Bahkan yang terakhir, ke gereja pun, ibadahlah dengan tulus. Mari saya kasih contoh sedikit. Hati yang tulus. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan ayat ganjil. Pak Kris boleh bantu? Nanti ayat yang ke-genap bersama dengan jemaat. Nanti ayat yang ke-29 kita akan baca sama-sama. Markus 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat, kita berdiri sama-sama saudaraku, kita berdiri. Ya, bisa biar kita fresh ya. Matius 5 ayat yang ke-25 sampai 29. 25 berkata demikian. Adalah di situ, saya dulu, nanti saudara, ayat yang genap bersama dengan Pak Kris, oke? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ulangi lagi. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sama-sama. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati.
Saudara, Alkitab ini mencatat tentang mujizat yang luar biasa. Mujizat terhadap seorang wanita yang hatinya tulus. Bilang sama-sama, hati yang tulus. Anda lihat di sini, dia sudah 12 tahun pendarahan. Anda bayangkan 12 tahun. Ya, tadi kami habis ibadah, tadi malam ya. Di malam kami kumpul-kumpul dengan anak-anak. Lalu kami sempat membuka tahun 2017. Ketika kami pelayanan ke Tapang waktu itu, begitu kami buka, lalu kemudian ada anak lagi buka itu, lihat, wih, Glenda dulu tahun 2005 tahun yang lalu imut-imut. Ternyata setelah 5 tahun amit-amit. Ya, kakaknya itu bilang gini, Pi, 5 tahun yang lalu masih kecil. Sekarang 5 tahun kemudian lebih gede, lebih tinggi dari saya. 5 tahun. Sebentar atau lama sebenarnya? Sebentar. Lebih lama mana dengan 12 tahun? 12 tahun. Dan wanita ini 12 tahun pendarahan, menstruasi 12 tahun, bocor 12 tahun, ngocor terus. Dan dia sudah pergi kemana-mana. Dia sangat menderita. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Saya lihat baik-baik ini. Bagaimana mujizatnya bisa terjadi. Waktu dia mendengar tentang Yesus, makanya Anda perlu dengar tentang Yesus. Anda perlu mendengar, Anda perlu baca firman sampai telingamu dengar bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Waktu dia dengar tentang Yesus, ya, dia mulai praktekkan imannya. Bagaimana imannya? Bagaimana mujizatnya bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mengalami mujizat yang dahsyat daripada Tuhan? Lihat saudaraku ayat yang ke-29. Waktu Yesus ada di situ, ya, Yesus itu dikelilingi sama orang banyak. Bilang sama-sama, orang banyak. Dan dia nggak bisa, guru-guru tolong jamah saya tuh pangeran, nggak bisa karena Yesus dikelilingi sama orang banyak, sehingga dia berusaha untuk menjamah saja ujung daripada jubahnya itu. Karena dia minta ditumpangi tangan, tidak mungkin, karena tempat itu terlalu padat orang dan Yesus sibuk sekali. Lalu dia berkata dalam ayat yang ke-28, dia berpikir dalam hatinya, dia ngomong sama dirinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Bilang sama-sama gampang. Coba, sudah datang ke sini, saya nanti asal pegang punggungnya Pak Pendeta, saya pasti sembuh. Gampang enggak pegang punggung saya? Gampang. Tapi ada yang lebih gampang lagi. Anda tidak perlu pegang siapa-siapa. Anda cuma berkata, aku pulang, aku berdoa. Asal aku berdoa, aku pasti sembuh. Gampang apa sulit? Gampang. Karena iman, karena hati saudara meyakini, pokoknya aku ngomong sama Tuhan, hari ini pegang. Kalau aku pegang dan aku berkata, Tuhan, biar ini tangan menjadi tanganmu sendiri yang pegang sakitku dan aku pasti sembuh. Kira-kira ngomong kayak gitu gampang atau sulit? Gampang atau sulit? Bayar atau tidak? Tidak. Dan itu mujizat bisa terjadi. Katakan amin. Jadi mujizat itu tergantung dari hatimu. Percaya nggak sama Tuhan? Kalau Anda percaya, kau akan lihat. Dan wanita ini pendarahan, wanita pendarahan memiliki hati yang tulus. Ya, ini gambarnya ini hanya sebagai gambar saja, tapi nggak kayak gini, karena ini kan orang banyaknya sedikit, nggak banyak ini, karena dia bisa ketahuan. Ayat yang lain mengatakan waktu wanita itu lagi pegang, ya, ujung jubah Yesus dengan nyelinap gitu ya, mungkin dia merasa susah gitu. Waktu dipegang, waktu tangan wanita itu memegang jubah Yesus, Tuhan Yesus sampai kaget, karena dia merasa ada strom. Aliran. Pernah kesetrum? Angkat tangan yang pernah kesetrum. Pantas wajahnya keriting semua. Pernah kesetrum ya? Waktu wajib gitu ya. Saya pernah, kami lagi latihan. Tiba-tiba Bu Marli nyalamin saya. Bu Marli tidak pakai sendal, nginjak ini, pegang saya. Lalu kami berdua kesetrum, lompat semuanya saudaraku ya. Itu kaget juga. Ternyata gitar saya itu membawa aliran setrum dan dia nginjak ini nggak pakai dia kesetrum, saya pun kesetrum, saya lompat gitu saudara.
Nah, kira-kira kayak gitu. Pada waktu wanita ini menyentuh ujung jubahnya Yesus, Yesus pun kaget dan wanita ini juga kaget. Karena ada tenaga, Yesus berkata, ada tenaga yang keluar. Lalu dia bertanya, siapa yang pegang aku? Siapa yang pegang aku? Murid, guru, waras. Guru, nggak sadar. Ini orang banyak berdesak-desakan. Kok kamu tanya, siapa yang pegang kamu? Mana kami tahu? Mana ketehe? Ya kan? Siapa yang tahu? Dia berkata, enggak, ini lain, ini bukan sentuhan biasa. Ini sentuhan karena hati yang tulus melihat dan percayakan mujizat Tuhan. Amin. Saya percaya, saudaraku, Anda nggak perlu minta pendeta doakan. Kalau hatimu tulus, di tempat di mana engkau duduk, di tempat di mana engkau tinggal, di tempat di mana engkau berurai air mata, Tuhan tolong, hari itu juga Tuhan pasti buat mujizat. Yang sepakat katakan amin. Berikan pertanyaan dasar bagi Tuhan. Itu alasan pertama. Alasan pertama mujizat terjadi hati yang tulus. Tapi alasan kedua, saya akan ajak saudara melihat. Sama-sama dibaca. 2, 3. Artinya, siapa yang mau dan berani melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia akan mengalami mujizat. Dan tadi hati yang tulus, sekarang hati yang mau berkorban. Tuhan itu butuh korban. Tanpa korban kita nggak lihat sesuatu. Amin. Pelayanan, saudara tahu, saya masih ingat, saya harus memutuskan untuk pelayanan ini. Saya berhenti keliling, saya berhenti khotbah, saya berhenti sibuk dengan organisasi di luar, dan saya fokus dengan pelayanan ini. Dulu terlalu sering berorganisasi, kadang-kadang tamu dari luar negeri datang ke gereja ini, kebawa kemana-mana. Saya bawa sampai ke Darit, sampai ke apa tuh, Meranti, apa lagi di Meranti ujung lagi apa? Kampungnya Pak Martin apa namanya? Kelampai. Wah, bawa jauh nggak kira-kira dari sini? Ini orang-orang Meranti, saudara ya. Jauh itu, zaman itu jalan masih hancur. Bawa tamu dari luar negeri, bawa ke sana, bawa ke Ngabang, sibuk. Dan hasil pelayanannya nol. Saya korban. Diundang kemana-mana, saya berkata, saya minta maaf, saya punya tanggung jawab untuk seriusi jemaat. Saya tinggalkan semuanya. Dan ketika korban, ada hasilnya. Katakan amin. Demikian juga, kalau saudara pengen lihat mujizat, Anda pengen lihat mujizat, itu artinya Anda harus berani, ya, berkorban. Anda berani berkorban untuk Tuhan. Korban apa? Korban waktu. Korban apa? Korban tenaga, korban pikiran, korban harta dan keuangan untuk Tuhan. Saya ngasih contoh secara singkat orang yang berani korban. Orang yang berani korban itu contohnya adalah Bapak Abraham. Lihat kita sama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai 10. Saya membaca ayat 8, saya bersama dengan Pak Kris membaca ayat 9, nanti ayat 10 kita baca sama-sama ya. Oke, Pak Kris. Jangan lari Pak Kris. Oke. Saya baca ayat yang ke-8 lebih dulu ya. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tuhan, saya mau tanya sama saudara, meninggalkan kenyamanan yang kita sudah itu enak apa sulit? Sulit ya? Sulit. Contoh nih, Pak Ampliatus Tarigan bersama dengan istri Ampliatus Tarigan tinggalkan kampungmu di Medan, tinggalkan warisanmu, dan hiduplah bersamaku di Pontianak. Pasti mikir kan? Betul nggak Pak? Mikir mama sudah tua, mikir ya, wah nyaman di kampung halaman. Betul tidak? Sama, saya juga demikian. Ya, saya meninggalkan kota di mana saya dibesarkan. Saya dibesarkan di kota Surabaya. Surabaya itu kayak Pontianak ini kayak Surabaya tapi 25 tahun yang lalu.
kemajuannya itu saat ini seperti Surabaya, tapi 25 tahun yang lalu. Ya. Sekarang saya masih ingat pipa ledeng yang ada di kota ini segede apa sih? Baru segede ini. Saya masih ingat 25 tahun pipa segede ini dibongkar, diganti dengan pipa yang orang bisa masuk, orang bisa jalan. Surabaya. Kenapa? Penduduknya banyak, butuh air yang banyak. Dulu juga susah, itu 25 tahun yang lalu, mati-mati air itu. Ya, lalu diganti pipa yang besar. Anda bisa bayangkan, kami harus meninggalkan kota itu, dan harus tinggal di kota ini. Karena apa? Satu, karena Tuhan memanggil kami untuk kota ini. Nah, kalau kita nggak punya hati yang rela korban, itu mukjizat susah terjadi. Nah, sekarang kita belajar dari Abraham. Abraham disuruh Tuhan, Abraham, tinggalkan kampung halamanmu, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Loh Tuhan, negeri yang akan kau tunjukkan, aku belum jelas di mana letaknya. Sedangkan di tempat orang tuanya dia sudah tahu, bapakku sudah tua, warisannya ada, bisnisnya ada, sudah jelas bisnis saya bersama dengan orang tua saya. Tapi Tuhan suruh tinggalkan itu. Tapi satu hal yang menarik yang kita mesti belajar dari Abraham, itu sebabnya kenapa Abraham itu hidupnya penuh dengan mujizat. Amin. Anda lihat di sini, karena iman Abraham taat, bilang sama-sama taat. Taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Negeri yang akan, jadi belum terjadi. Tapi saya terberkati dengan ayat selanjutnya. Kita coba lihat di dalam Ibrani pasal 11. Saya minta maaf nggak ada ditulis di situ, tapi Anda boleh buka di Alkitab masing-masing. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Ayat 11 berkata demikian. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia, ini siapa? Abraham, ya. Karena iman, ia, yaitu Abraham, dan Sarah, apa itu katakan? Beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang setelah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, orang bilang banyak anak, banyak rezeki. Anda mesti yakin, kalau Abraham punya banyak keturunan, berarti rezekinya banyak. Abraham itu disebut bapak orang percaya. Abraham itu kaya raya. Dimulai dengan apa? Berani berkorban. Katakan sama-sama, berani berkorban. Pengen terima mujizat besar? Amin. Harus berani korban. Korban waktu untuk berdoa, korban waktu untuk cari Tuhan, korban waktu, korban tenaga. Bahkan mungkin Anda mesti korban keuangan, saudara. Jangan takut, katakan amin. Jangan takut. Tadi siang habis ibadah kita lagi bahas tentang planning kita pembelian gedung ini. Kita berani melangkah dengan iman. Saya percaya benih ini sudah kita tanamkan di sini. Benih yang Tuhan taruh di hati saya, itu saya sudah tanamin. Dimulai dari kami melebur hak kami untuk memiliki tanah 5 kapling seharga 250 juta. Saya merasa saya tidak memiliki hal itu. Itu punyanya Alpha Center, bukan punya saya. Katakan amin. Sekarang waktunya kita beli gedung ini. Saya percaya jemaat mengerti hatinya kami. Saya tidak ingin merasa memiliki gedung ini, tapi saya harus punya rasa memiliki karena kita sama-sama keluarga Alpha Center. Amin. Jadi, tapi kita berani korban, dan saya semangat dengan orang-orang yang ayo Pak, kita wah. Saya percaya bukan hanya segelintir orang tadi yang rapat, tapi semua jemaat sedang punya roh yang sama. Kita akan rela korban, katakan amin. Tahun ini paling lambat bulan Mei kita sudah take over, katakan amin. Jadi mari kita korban supaya lihat mujizat. Amin. Lihat mujizat, di bisnis engkau terima mujizat, di keluarga Anda terima mujizat, bahkan di perjodohan Anda ada terima mujizat, pasangan hidup saudara ada mujizat. Amin. Amin. Mau terima mujizat besar?
Mau terima mujizat besar? Rela berkorban. Katakan amin. Harus rela berkorban. Karena rela berkorban itulah maka Abraham, wow, dia disebut sebagai bapak orang percaya. Jika Anda memiliki hati yang tulus, berani berkorban untuk Tuhan, Anda pasti akan mengalami mujizat. Katakan amin. Saya akan berdoa malam hari buat saudara supaya saudara terima mujizat yang besar dari Tuhan. Katakan amin. Mari kita bagi diri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan yang bersama kami. Mari katakan dengan percaya, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar. Selamatlah ku bersama kami. Percaya Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, percaya Kau bersama kami, Tuhan. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, ku tak gentar. Tanpalah ku bersama kami, Tuhan. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami, Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Berjalan bersama. Dia pegang tanganmu. Haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar, ku tak gentar. Selamatlah ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Thank you Lord Jesus. Berjalan bersama kami. Katakan dengan iman. Tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama. Katakan tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Mari tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Aku percaya ada mujizat di tempat ini. Aku percaya ada mujizat di tempat ini. Yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang di dalam pergumulan pasti berkemenangan. Haleluya. Bagi salah-salah paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Dimanapun engkau berada, di tempat duduk saudara, engkau percaya hari ini ada mujizat Tuhan. Amin. Tuhan akan menyembuhkan setiap saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sakit, bukan hanya sakit fisik, tapi mungkin jiwamu sedang sakit. Engkau sukar mengampuni orang, engkau sukar untuk mengasihi orang lain, engkau hidup dalam kebencian, engkau hidup dalam sakit hati, engkau hidup sebagai orang yang penuh dengan dendam. Aku berdoa, Roh Tuhan akan menyembuhkan engkau. Aku berdoa Tuhan melepaskan engkau dari setiap ikatan itu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan menyembuhkan setiap sakit hati yang kau alami. Dan Tuhan balut kembali dengan luka, dengan darahnya, dengan kasihnya, sehingga luka itu menjadi pulih dan sembuh kembali. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap luka-luka yang masih ada dalam hatimu akan diangkat oleh Tuhan, dibalut dengan kasih Tuhan, dan engkau terima mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Yang merasa sakit di bagian tubuh sebelah manapun, aku berdoa untuk engkau di dalam nama Yesus. Biar bilur Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa hari ini menyembuhkan saudara. Mari praktekkan iman itu. Praktekkan iman perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah, jubahnya disembuh. Hari ini katakan, asal aku jamah sakitku, dan aku berkata, Tuhan sembuhkan, pasti sembuh. Saya tidak tahu Anda sakit di bagian mana. Mungkin Anda sakit kolesterol, Anda mungkin sakit hipertensi, Anda mungkin sakit jantung, Anda mungkin sakit ginjal, atau mungkin sakit apapun yang ada yang sudah alami. Mari sekarang kita praktekkan iman. Di tempat di mana engkau sakit, di tempat di mana engkau sering kali merasakan sakit, engkau percaya hari ini ada mujizat. Amin. Hari ini ada mujizat. Dan ketika saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau harus terima dengan percaya engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Juga Anda yang saat ini mengikuti live streaming ini, engkau merasa sakit, engkau mesti percaya ketika saya berdoa, ketika saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, engkau terima dengan percaya engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Siapkan sekarang yang sakit, pegang dengan tangan kananmu dan engkau berkata, asalku jamah sakitku di dalam nama Yesus, pasti akan terjadi mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Mari kita akan mulai bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang dengan iman berkata, asalku jamah sakitku, asalku jamah bagian tubuhku yang sakit, aku berkata, aku terima mujizat. Dan sekarang aku berkata kepadamu, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Aku berkata, engkau menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Pada saudara-saudara mari berdoa bagi Tuhan. Tuhan menyembuhkan sakit saudara. Saat ini aku berdoa bagi setiap saudara yang bergumul dengan pekerjaannya, yang bergumul dengan usahanya, yang bergumul dengan rumah tangganya, yang bergumul dengan masa depannya, yang bergumul dengan apapun juga pergumulannya. Dengarkan ini dan terima dengan percaya. Hari ini ketika saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada mujizat, Anda akan terima mujizat. Amin. Aku berkata di dalam nama Yesus, apapun pergumulanmu, apapun keluh kesahmu, apapun beban yang memberati engkau, hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, bebanmu diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memulihkan saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberi saudara kemenangan, Tuhan membuka jalan bisnis, Tuhan membuka peluang usaha yang baru. Bahkan Tuhan memberkati usaha saudara, bukan menjadi usaha yang bangkrut dan hancur, tapi usahamu menjadi maju, berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan kebenaran ini. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan boleh sampai ke hati setiap jemaat. Biar firman Tuhan yang hamba-Mu beritakan ini boleh sampai kepada hati mereka, dan mereka betul-betul bisa menikmati mujizat terjadi dalam hidup mereka. Hari ini Engkau hadir dengan membawa mujizat yang dahsyat dari Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, amin. Di tepuk tangan yang dahsyat.